Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para sahabat DC Channel yang semoga semuanya dalam keadaan sehat, lancar, berkah, dan penuh keselamatan di segala hal. Salam Nusantara. Jayalah Nusantaraku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku, berkahlah Indonesia tercinta. Untuk kali ini dengan judul Malin Kundang. Cerita rakyat ini diangkat dari daerah Provinsi Sumatera Barat. Cerita ini termasuk kategori dongeng. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai air manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubayah. Sebelumnya Mande Rubayah hidup bersama suaminya di pedalaman, tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu, suami Mande Rubayah merubah mata pencaharian dari tukang perambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi sesulit ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayang oleh orang tuanya. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Malin Kundang wataknya yang berkemauan keras. Otaknya cerdas dan pandai bergaul sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut
Malin Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya, kata sang ayah. Ya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu, jawab sang anak. Istriku, aku berangkat. Jaga Malin baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya ini dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku, doa kami berdua menyertai, kata Mande Rubaya. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mande Rubaya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti itu. Sang suami berangkat dengan hati. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Malin Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Mande Rubaya makin gelisah karena sudah beberapa hari ini suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Malin makin hari makin bertambah parah. Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapat musibah di tengah lautan? Demikian tanya Mande Rubaya dalam hati. Tak terasa, alhamdulillah anakku sembuh juga akhirnya. Demikian desah Mande Rubaya penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Mande Rubaya sangat menyayangi anak. Sebaliknya, Malin juga amat sayang kepada ibunya. Karena tak ketahuan berita suaminya lagi, maka Mande Rubaya membanting tulang dengan berjualan kue. Setiap hari ia menjajakan kue ke kampung-kampung. Hasilnya lumayan juga, cukup untuk dimakan ia dan anaknya. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu.
Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam diri. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-temannya yang lain. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak disukai oleh teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini. Demikian pikir Malin Kundang. Aku tak ingin nasibku tetap seperti ini. Aku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau. Semoga nasibku baik. Jika aku sudah jadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangunkan rumah yang bagus dan indah. Tidak hanya di tepi pantai, di rumah pun ia juga sering kelihatan melamun. Sehingga sang ibu menegurnya. "Apa yang kau lamunkan, anakku?" tegur Mande Rubaya. "Oh, Mak, tidak, Mak, tidak apa-apa," sahut Malin. "Apakah karena kau sudah akil balik, maka aku harus mencarikan anak gadis sebagai pendamping hidup?" "Ah, Emak, aku belum pernah memikirkan hal itu." "Lalu apa yang kau sembunyikan dariku, Nak?" "Coba kau utarakan kepadaku." Malin Kundang terdiam. Di satu pihak ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Namun di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, "Mak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rizki. Tetapi anakku, bukankah di sini kita tak pernah kesulitan? Di sini kita tak pernah kesulitan. Benar, Mak. Kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi
apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini? Jadi, apa yang kau inginkan, Malin? Mak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah dan mahal untuk emak. Nasib kita tidak terus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil, akan kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan emak. Mande Rupayah terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa air matanya menetes di pipi. Oh Malin, jadi kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emakmu. Sungguh mulia cita-citamu, nak. Itulah tandanya kau benar-benar anak yang berbakti. Memang itulah cita-citaku, Mak. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Sewaktu-waktu kau boleh pergi. Oh, jadi Mak mengizinkan aku merantau? Setelah mengadakan persiapan seperlunya, Malin Kundang pun berangkat meninggalkan kampung halaman pantai air manis. Sang ibu melepasnya dengan cucuran air mata dan iringan doa. Ya Tuhanku, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rupayah mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, akhirnya Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal layar besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin akhirnya mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan. Apa kau mau bekerja apa saja di kapal ini? Betul Tuan, jawab Malin. Mulailah saat itu Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal.
Karena rajin dan cerdas, ia disayang oleh sang nahkoda. Tak jarang jika waktu luang ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Hal sangat menyenangkan sang nahkoda. Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak itu menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudikan kapal dan berdagang. Ketika sang nahkoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapal sendiri. Ia berniaga ke berbagai negeri. Konon ia menjadi sangat kaya raya karena menemukan harta karun di sebuah pulau terpencil. Harta itu didapat dari sebuah peta yang diberikan ayah angkatnya. Dengan harta karun tersebut, kekayaannya semakin berlimpah. Karyawan dan pegawainya semakin banyak. Ia dikenal sebagai saudagar muda yang tampan, yang sangat disegani. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Sementara itu, hari-hari berlalu, terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anakku kini? Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas, sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda
tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan kaya raya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. "Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintih Mande Rubaya tiap malam. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala mara bahaya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku." Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar, Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubaya yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malin semenjak kecil, segera mendatangi Mande Rubaya. Mereka memapah Mande Rubaya yang berjalan tertatih-tatih menuju tepi pantai. Dengan susah payah, Mande Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang.
Belum lagi tetua desa sempat menyambut. Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Malin katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar, Nak?" Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat, menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku, Malin?" Lalu dia meludah lagi. "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh tertunduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, Nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar-benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hei, perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Burhan dan istrinya hampir tak percaya melihat kejadian itu. "Malin," teriak Burhan, "setega itukah hatimu? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri." "Siapa pula kau, anak muda?" ardik Malin pada Burhan. "Aku Burhan, temanmu bermain sejak kecil." "Aku tidak mengenalmu," bentak Malin. Mande Rubaya yang berusaha terkapar dengan susah payah dibantu istri Burhan segera bangkit. "Malin, benarkah kau sudah lupa pada aku ibumu, Nak?"
Hai wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Pergilah kau dari hadapanku. Perempuan tua itu akhirnya hanya bisa menangis. Ya Allah, Malin Kundang rupanya malu mengakui aku sebagai ibunya. Tiba-tiba Malin Kundang menunjuk ke arah bendahara kapal. Hei bendahara kapal, berilah wanita tua ini uang agar tidak menggangguku. Mandai Rupaya cepat menyahut, tidak, aku tidak butuh uang. Hei wanita tua dan miskin, kau tidak butuh uang, lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya butuh pengakuan bahwa aku adalah ibumu, nak. Setiap hari aku merindukanmu. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu. Mandai Rupaya terhenyak, benar-benar hancur hatinya. Dengan lemas ia berkata lembut, baiklah anak muda. Mungkin mataku ini sudah rabun, salah mengenali orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu, nak, karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu kau seharusnya tahu diri sejak tadi, sahut Malin. Tiba-tiba Mandai Rupaya mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sepasang matanya berkilat-kilat. Ketika bicara, suaranya terdengar lantang. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama 9 bulan 10 hari, dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau. Semua orang kaget dan miris mendengar ucapan wanita renta ini. Wanita tua ini kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah tahu hukuman apa yang harus Kau berikan kepada anak durhaka ini, anak yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Malin Kundang dan istrinya beserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumun merinding mendengar ucapan Mandai Rupaya. Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini, kata Mandai Rupaya. Wanita itu segera dipapah menuju rumahnya. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rombongan Malin Kundang juga segera kembali ke kapal. Tak berapa lama, pantai air manis sudah sepi. Kapal berlayar ke tengah laut.
meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu tua yang tersia-sia. Di dalam kapal pesiar yang mewah, Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimanapun ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia ngeri membayangkan kutukan ibunya. Terbesit rasa sesal di dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian, padahal dia adalah ibu kandungku sendiri? Di sudut hatinya yang lain, ia menghibur diri. Mudah-mudahan wanita tua itu bukan ibunya. Kutukannya tidak menjadi kenyataan. Ia akan hidup bahagia bersama istrinya hingga hari tua. Istri. Jika si Malin Kundang ingat istrinya, ia jadi gemetar. Justru karena rasa malu pada keluarga istrinya, ia telah tega berbuat jahat terhadap ibunya. Gara-gara ucapan dan hinaan istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya. "Oh ibu!" Tanpa sadar terdengar teriakan lirih dari bibir Malin Kundang. "Maafkan anakmu ini." Istri Malin yang berada di sampingnya kaget mendengar ucapan suaminya. "Kanda, apakah wanita tua itu benar-benar ibumu?" tanya istri Malin dengan gelisah. Kapal terus bergerak ke tengah laut melalui Gunung Monyet menuju Malaka. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak beberapa lama kemudian hujan turun dengan lebatnya disertai badai. Langit semakin gelap, angin bertiup semakin kencang. Gelombang lautan semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar menyambar membelah langit, disusul hujan badai yang menimbulkan gelombang besar mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada Sang Pencipta alam. Malin Kundang keluar dari bilik menuju geladak kapal. Dia berusaha memberi arahan kepada anak buahnya agar dapat mengendalikan kapal yang sudah tak karuan arahnya. Tiba-tiba nampak bayangan ibunya yang tua renta
Terbayang pula saat ia mendorong wanita itu hingga rebah ke tanah. "Mak!" Tanpa sadar ia berteriak memanggil ibunya. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak melihat suaminya kebingungan dan ketakutan seperti melihat hantu. "Kakanda, apa yang terjadi?" tanya istri Malin dengan penuh rasa takut dan khawatir. "Wanita tadi dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri, emakku sendiri." "Apa? Wanita itu ibumu sendiri? Celakalah kita kali ini. Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri, ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh aku telah berdosa, sungguh aku menyesal." "Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi?" Malin seperti tak mendengar pertanyaan istrinya lagi. Gemuruh ombak dan petir bersaut-sautan, menambah seramnya suasana di tengah laut. Kapal oleng ke sana kemari tanpa dapat dikendalikan lagi. Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghempas dan menerjang lambung kapal Malin Kundang. Kapal jadi terguncang hebat. Tubuh istri Malin terlempar ke laut yang sedang mengganas. "Kakanda, tolong aku!" Malin hanya bisa memandangi tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menyelamatkan diri sendiri saja ia tak mampu. Satu persatu awak kapal juga terlempar ke laut. Malin makin panik dan ketakutan. "Mak, ampuni aku, cabutlah kutukanmu." Tetapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagaikan setitik debu di tengah lautan. "Mak, ampuni aku." Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu tua telah merubah menjadi kekuatan alam yang dahsyat. Gelombang laut semakin mengganas, diiringi badai dan guntur yang membahana. Tak terhindarkan lagi, di teluk air manis kapal Malin terhempas dan kandas. Malin Kundang tewas. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu.
itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia sedang bersujud minta ampun. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jerit manusia. Sungguh memilukan kedengarannya. Kadang-kadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun bu, ampun bu. Konon itulah suara si Malin Kundang, orang yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah mendapat pengampunan dari ibunya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah sekilas cerita atau dongeng Malin Kundang. Wallahu a'lam bishawab. Tentang kebenarannya hanya Allah lah yang maha mengetahui. Para pemirsa semuanya, jangan lupa ikuti terus cerita-cerita rakyat Nusantara yang lainnya dalam konten saya selanjutnya. Terima kasih atas bergabungnya dengan channel saya. Semoga kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan keselamatan di segala hal menyertai kita dari awal hingga akhir. Banyak kekurangan dan kekeliruan dari pribadi saya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga banyak hikmah untuk kita semua. Salam Nusantara, jayalah Nusantaraku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku, berkahlah Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.